Akhirnya Xiaomi comeback juga nih, ngerilis seri Note paling populernya lewat Redmi Note 13 series. Menurut Mimin ini sih bakal jadi senjata andalan Xiaomi atau malahan jadi ngebadut. Oh iya, BTW ada 3 HP yang dirilis nantinya, ada Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So mari kita intip apa aja spesifikasi lengkap dan harga yang ditawarin dari Redmi Note 13 series ini. Oke, jadi yang pertama ada Redmi Note 13 nih versi yang model basicnya. Kalau dilihat-lihat dari desainnya sih mirip-mirip ya sama seri Infinix, terutama dari bagian belakangnya yang sudah punya bumper kamera persegi kayak Infinix Note 30 series. Nah, model bentukannya ini datar mulai dari sisi depan maupun belakangnya. Buat layarnya juga berpanel AMOLED dengan ukuran 6,67 inci beresolusi Full HD plus 1080x2400 pixel dan refresh rate-nya udah di 120 Hz. Layarnya juga diklaim mendukung 1 miliar warna dengan tingkat kecerahan maksimalnya sampai 1000 nits dan udah dilindungi juga sama kaca pelapis Corning Gorilla Glass 5. Buat performanya, Redmi Note 13 ini gunain chipset Dimensity 6080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan pilihan RAM mulai dari 6GB hingga 12GB dan buat memori internalnya mulai dari 128GB hingga 256GB. Lanjut buat sektor kameranya, Redmi Note 13 ini punya 2 kamera belakang yang utamanya resolusinya 108 megapiksel, satu kamera depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Tapi sayangnya HP ini nggak kebagian kamera ultra wide beda sama seri Redmi Note 12 yang sebelumnya. Terus bagian depan ada kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Terus buat suplai dayanya Redmi Note 13 ini gunain kapasitas baterai 5000 mAh yang udah didukung pengisian cepat 33 Watt via USB Type-C. Nah, ngomongin harganya sendiri, Redmi Note 13 dengan varian RAM 6/128GB itu dibanderol kisaran 2,5 juta, terus RAM 8/128GB-nya itu di kisaran 2,7 juta. Lalu buat RAM 8/256GB di kisaran 3,1 juta dan varian tertingginya RAM 12/256GB itu di kisaran 3,5 jutaan. So ini tuh harga rilisan buat pasar Cina sana ya. Yang kedua ada Redmi Note 13 Pro. Dari segi desain hampir mirip ya sama Redmi Note 13 versi basicnya, tetapi berbeda dengan bagian back cover. Redmi Note 13 Pro memiliki tampilan tekstur yang membedakan dari versi basicnya. Sedangkan buat layarnya, Redmi Note 13 Pro memiliki luas 6,67 inci beresolusi 1,5 Kelvin atau 1220x2712 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz, mendukung 68 miliar warna. Tingkat kecerahan maksimalnya di 1800 nits. Ada juga fitur Dolby Vision dan dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat dapur pacunya, Redmi Note 13 Pro ini beda sama versi basicnya. Yang mana Redmi Note 13 Pro ini pakai chipset terbaru dan pertama dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 berfabrikasi 4 nanometer. Sebenarnya pasar Indonesia tuh udah ada yang pakai Snapdragon 7 Gen 2 di Poco F5, tapi kali ini ada tambahan S-nya, jadi secara angka performanya gimana nih? Tambah ngebut atau tambah melempem? Terus buat penyimpanannya juga ada beberapa opsi pilihan, yang mana RAM dan memori internal terbesarnya itu ada di 16/512GB. Terus, buat sektor kameranya, Redmi Note 13 Pro ini dibekali kamera belakang 200 megapiksel yang ditemani sama 2 kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Terus, buat kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Nah, untuk baterainya sendiri, Redmi Note 13 Pro ini gunain kapasitas 5100 mAh dan punya speed pengecasan di 67 Watt. Nah, buat harganya, Redmi Note 13 Pro menawarkan beragam varian yang menggiurkan. Mulai dari RAM 8/128GB dengan harga sekitar 3,1 juta, hingga varian tertinggi dengan RAM 16/512GB yang dibanderol sekitar 4,4 juta. Ini menunjukkan betapa seriusnya Xiaomi dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai pilihan. Dan harga tersebut juga masih buat pasar Cina ya, dan kemungkinan juga kalau udah masuk ke pasar global pasti udah beda lagi. Subscribe! Yang terakhir, varian terbaru tertinggi dari seri Redmi Note 13 series ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Secara desain ini beda ya dari kedua saudaranya tadi. Desainnya menampilkan layar lengkung yang merupakan inovasi baru untuk series Redmi Note yang memberikan tampilan yang lebih fresh.
Sedangkan di bagian belakangnya memiliki tekstur yang mirip dengan kulit dan desain modern dengan 3 kamera belakang tanpa bumper. Kali ini Xiaomi benar-benar memberikan sentuhan yang menarik pada desain HP ini yang membuatnya terlihat lebih modern dan stylish ya. Nah, buat layarnya Redmi Note 13 Pro Plus nawarin layar curve atau lengkung berpanel OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1220 x 2712 pixel serta refresh rate 120 Hz dan mendukung hingga 68 miliar warna serta dilindungi juga sama proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Sementara bagian frame-nya udah terbuat dari aluminium. Terus buat dapur pacunya si Redmi Note 13 Pro Plus gunain chipset besutan MediaTek yakni Dimensity 7200 Ultra yang punya kecepatan clock speed sampai 2,8 Hz. Nah, buat varian RAM yang ditawarin Redmi Note 13 Pro Plus sama kayak yang versi Redmi Note 13 Pro-nya, yang mana kapasitas RAM-nya mulai dari 12/256 GB dan RAM tertingginya itu sampai 16/512 GB ya. Lanjut buat sektor fotografinya. Redmi Note 13 Pro Plus ini punya triple kamera belakang dengan lensa utamanya beresolusi 200 megapiksel dengan OIS Plus pakai sensor dari Samsung ISOCELL HP3. Ada juga lensa ultra wide 8 megapiksel dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan buat kamera depannya itu beresolusi 16 megapiksel. Redmi Note 13 Pro Plus memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung speed pengecasan di 120 Watt. Dengan sistem operasi Android 13 dengan tampilan antarmuka MIUI 14, jadi belum Hyper OS, cukup disayangkan sih. Nah, buat harganya untuk varian RAM 12/256 GB dijual sekitar 4,2 juta. Sedangkan varian RAM 12/512 GB dibanderol sekitar 4,6 juta. Dan varian tertinggi dengan RAM 16/512 GB dibanderol sekitar 4,8 juta. Mungkin buat harga yang 4,8 juta atau versi tertingginya Redmi Note 13 Pro Plus ini bakal jadi incaran sih buat Mi Fans. Tapi perlu diingat kalau udah masuk ke pasar Indo mungkin harganya akan lebih tinggi ya. Ya udah kita tunggu aja kedatangannya di pasar Indonesia dan semoga aja harganya nggak terlalu beda jauh dan speknya juga nggak dioprek ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin share. Terima kasih yang udah nonton dari awal. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.